Oke, jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai user interface untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, pernah tidak sebelum kita masuk terlebih dahulu ke dalam user interface, di sini saya akan mencoba memberikan gambaran sedikit ya, apa sih user interface itu? Ya, user interface adalah merupakan sebuah tampilan ya antarmuka yang disajikan oleh sebuah aplikasi atau website, ya, di mana bisa dipahami oleh si user. Ya. Pernah tidak pada saat kalian membuka sebuah website atau membuka sebuah aplikasi, ya, tampilan yang disajikan itu kurang menarik atau mungkin kurang user friendly karena aplikasi tersebut sudah dijalankan, ya, atau mungkin tampilan-tampilan yang tidak familiar, sehingga membingungkan si user. Ya, di sini user interface itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah komputasi. Ya. Dengan kata lain, user interface sering disebut sebagai sesuatu hal yang bisa dilihat oleh pengguna ketika mereka berinteraksi dengan aplikasi atau produk digital lainnya. Oke. Nah, secara umum ya, user interface adalah merupakan tampilan visual sebuah produk yang jembatani sistem dengan pengguna. Jadi, dengan adanya user interface yang menarik, yang mudah dipahami, yang user friendly, ya, si user bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan baik, ya. Bisa memahami apa yang disajikan oleh sistem, apa yang diberikan oleh sistem, ya. Sehingga pada saat user menggunakan aplikasi tersebut, tidak merasa kebingungan, ya, tidak merasa kesulitan, ya. Dengan adanya user interface yang user friendly, user akan menjalankan aplikasi tersebut dengan mudah, ya. Oleh karena itu, tampilan yang disajikan harus sesederhana mungkin, ya. Nah, tampilan user interface itu dapat berupa apa aja sih? Nah, bisa berupa bentuk, warna, dan tulisan. Yang bagaimana? Yang harus didesain semenarik mungkin dan sesederhana mungkin, sehingga bisa dipahami oleh si user dengan baik, ya. Dengan kata lain, user interface yang baik ialah user interface yang tidak memerlukan pelatihan dan pengoperasiannya. Iya, karena apa? Disajikan secara sederhana dan semenarik mungkin, ya, sehingga efisien dan user friendly. Oke, user interface menyatukan sebuah konsep-konsep dari desain interaksi, ya interaksi antar siapa? Antara user dengan sistem. Ya, desain visual yang memberikan gambar, ya tampilan yang menarik dan arsitektur informasi yang detail yang dibutuhkan oleh si user. User interface meliputi elemen seperti teks, ya, berupa link, tombol, dan gambar. Nah, yang pastinya semua yang disajikan tersebut pasti sesuai dengan uh, inti dari website tersebut, ya. Kalau misalkan, tombol dan gambar atau misalkan text link, tombol dan gambar tidak sesuai dengan informasi yang disajikan dalam website tersebut, maka, tidak akan berguna gitu kan. Pasti user bingung, ini tampilan apa sih ya? Ini text link, tombol dan gambar kok nggak sesuai dengan, eee, maksud pembuatan dari website tersebut. Misalkan kita membuat sebuah website informasi kepegawaian, ya, atau informasi kita membuat sebuah website penjualan, maka yang harus disajikan adalah gambar-gambar produk barang, ya, terus gambar-gambar detail dari barang tersebut. Nah, intinya adalah semua yang berkaitan dengan, informasi yang akan kita sajikan. Nah, tujuan akhir dari sebuah user interface di sini adalah untuk menjamin kemudahan pengguna, ya. Kemudahan dalam, pengoperasiannya, kemudian aksesibilitas fiturnya, dan user experience yang memuaskan. Dengan kata lain, di sini user interface yang efektif memudahkan pengguna menikmati semua fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh produk digital. Iyalah ya, kalau misalkan website atau aplikasi yang kita buat
user interface-nya tidak mudah dipahami, pasti tidak akan digunakan oleh si user. Dan akhirnya apa? Tidak menjadi sebuah aplikasi yang bermanfaat. Oke, apa sih pentingnya user interface ya? Salah satunya yaitu yang pertama memudahkan interaksi pengguna dengan produk ya. Nah, di sini user interface di sini memberikan ya, merupakan elemen visual sistem produk. Jadi memberikan segala informasi tentang produk yang akan kita sajikan. Nah, hal ini termasuk desain layar, tombol, icon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya yang berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Jadi di sini memberikan informasi secara detail tentang produk yang kita sajikan. Nah, di sini jika interaksi pengguna berjalan baik, maka kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk tersebut dapat terpenuhi. Namun, ya, jika user mengalami kesulitan dan tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan sistem, maka tujuan dari pengguna dalam menggunakan website atau aplikasi tersebut tidak terpenuhi karena apa? User yang tadinya ingin mencari informasi tentang sebuah produk akhirnya tidak mendapatkan informasi tersebut karena mungkin apa? Sistemnya tersebut tidak bisa memberikan informasi yang diinginkan oleh user. Nah, kemudian kedua meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Ya, di sini user interface berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna. Ya, maka di sini user interface juga berperan penting dalam kesuksesan bisnis. Oke, jika pengguna senang ya menggunakan aplikasi tersebut, mudah ya, informasi yang didapatkan dari si sistem atau dari aplikasi tersebut didapat didapat oleh pengguna, maka user tersebut akan merasa senang. Kalau udah senang biasanya pasti biasanya akan sering mengunjungi aplikasi tersebut. Nah, imbasnya apa kalau misalkan terhadap aplikasi penjual, maka akan ada keinginan untuk membeli. Kenapa? Mungkin karena aplikasi ini mudah digunakan, ya kan, lebih friendly, lebih user friendly, lebih interaksinya lebih asik gitu ya. Nah, kalau dari kebiasaan membeli ya kan, dari kemudahan tersebut, maka apa? Nah, kita akan meraih kesuksesan dalam bisnis apa? Nah, setelah itu kalau bisnis kita sudah sukses, maka apa? Akan membangun reputasi produk yang lebih baik. Oke, meningkatkan kualitas branding. Nah, tampilan user interface di sini juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk atau branding. Ya, dengan adanya user interface, nah misalkan ya desain yang menarik, kita mempunyai desain yang ciri khas tersendiri. Misalkan untuk warna es, kalau misalkan untuk konsep, berarti kita tahu kalau es itu berarti logonya Shopee nih, gitu kan ya. Nah, itu sudah merupakan kita sudah mencerminkan atau membuat sebuah branding dari produk kita sendiri. Nah, kalau misalkan orang kita berikan warna hijau, oh kita sudah tahu nih kalau warna hijau berarti merupakan online shop Tokopedia. Nah, kalau warna merah berarti JDID. Nah, berarti user sudah apa ya, dalam mindset-nya si user sudah terbangun kalau misalkan untuk branding tertentu mereka sudah tahu kalau misalkan logo S atau misalkan warna orange berarti untuk Shopee, ya Tokopedia berwarna hijau, terus untuk JDID berarti berwarna merah. Nah, berarti di sini dengan desain user interface ya, secara langsung di sini akan mencerminkan nilai dan kualitas dari produk. Kalau semakin orang memahami, semakin orang mengetahui, berarti semakin banyak orang yang tahu produk kita. Nah, di sini adalah keuntungannya. Semakin banyak orang mengenal produk kita, maka tadi seperti yang sebelumnya, maka akan meningkatkan kualitas penjualan kita, ya. Nah, contoh di sini website produk fashion, kuliner, dan teknologi, ya. Atau contoh dari produk lainnya itu sistem operasi dan Android. Oke, penggunaan elemen dalam user interface ya, yaitu untuk mengontrol input seperti tombol, tools, dan checkbox ya.
Terus untuk sistem navigasi, misalkan untuk slider, column search, icon, dan lain-lain. Nah, sistem informasi seperti tooltips, notifikasi, kotak pesan, dan progress bar ya, itu juga merupakan salah satu elemen dalam user interface. Nah, kemudian elemen apa lagi yang lain? Yaitu elemen call to action ya. Nah, semua elemen dalam cakupan user interface ini bisa dikategorikan dalam 4 komponen dasar meliputi tata letak, warna, tipografi, dan grafik. Oke, nah untuk tata letak sendiri di sini penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis ya, di mana user interface yang baik pada dasarnya bersifat sederhana. Nah, dalam arti elemen grafis di sini terutama untuk navigasi dan akses fitur harus tertata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. Misalkan kita mau meletakkan atau mau menyusun atau mau mendesain, oh ini misalkan harus rata kanan, rata kiri atau berada di center ya, di tengah. Nah, atau kalau misalkan oh ini produk informasi pembayaran harus adanya di depan, ya harus ada di halaman beranda. Nah, terus apa lagi? Nah, segala informasi-informasi harus diletakkan di depan supaya apa? Misalkan si user pada saat masuk ke halaman tersebut bisa mendapatkan semua informasi yang dia inginkan. Ya, semua petunjuk itu ada di depannya di halaman beranda. Nah, kemudian misalkan warna, pemilihan warna yang baik ya, tidak terlalu mencolok ya, itu akan membuat user nyaman. Ya, kalau kita memilih warna yang terang semua ya, itu mungkin akan membuat mata si user sakit atau membuat si user sendiri lelah untuk melihat website kita. Nah, kalau sudah lelah berarti ada kemungkinan user akan berhenti di situ saja dan tidak mendapatkan informasi yang lebih lagi. Oleh karena itu, ya untuk penggunaan warna harus disesuaikan, ya dipadupadankan dengan baik, ya dikomunikasikan dengan baik supaya user merasa nyaman. Nah, untuk pembentukan logo sendiri ya, warna untuk logo juga mempunyai ciri khas tersendiri seperti tadi saya sudah bilang. Kalau kita menyajikan warna orange ya, untuk orange berarti orang sudah hafal kalau orange itu misalkan untuk warna Shopee, kalau hijau berarti untuk Tokopedia, kalau misalkan merah berarti untuk JID. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya warna-warna tersebut ya itu merupakan ciri khas dari logo-logo, maka sudah apa namanya? Sudah kita dan Center sudah membuat branding tersendiri gitu ya untuk setiap logo-logo tersebut. Nah, tipografi, penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan di mana huruf atau teks di situs online, aplikasi game atau alat digital. Nah, penempatan huruf ya, tipe penulisan huruf. Nah, kita harus memperhatikan stylenya ya, jenis-jenis style. Jangan kita sebagai desain ya atau sebagai pembuat aplikasi kita menginginkan misalkan menggunakan style apa ya, yang unik ya, tapi menurut si user nanti, kok jadi aneh ya kita melihat ini, style-nya. Nah, kalau sudah aneh ya si user merasa tidak nyaman, seperti tadi saya sudah bilang ya, kalau user sudah tidak nyaman dengan aplikasi atau website yang kita sajikan, ya, maka ada kemungkinan dia akan berhenti sampai di situ saja, ya, dan tidak akan mencoba mencari informasi lagi yang lebih dalam. Ya. Nah, kalau sudah tidak ingin mencari informasi yang lebih dalam, maka ya segala informasi yang kita sajikan maka akan sia-sia saja ya. Kenapa? Kan tadi ya dalam membuat user interface kita harus sederhana, harus menarik, harus membuat nyaman si user jika tampilan huruf yang kita sajikan itu tidak baik, misalkan kok hurufnya kapital semua ya, atau hurufnya miring semua ya, atau kok hurufnya seperti ini stylenya ya. Nah, si user maka merasa tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman berarti aplikasi tersebut tidak dapat memberikan interaksi yang baik kepada si user ya. Nah, grafik. Elemen visual terutama gambar dan ikon di sini menjadi poin utama ya. Sebuah logo perusahaan harus memberikan fungsi representasi pada model bisnis atau industri yang digeluti perusahaan tersebut. Ya, visualnya, gambarnya harus bisa memberikan merepresentasikan dari produknya. Nah, itu adalah inti dari grafik. Nah, karakteristik user interface itu harus apa aja? Jelas
dan ringkas. Desain responsif, informasi terstruktur, konsisten, konteks warna yang baik, dan intuitif. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Ya, jelas dan ringkas, artinya pengguna bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem secara mudah, ya. Informasi yang disajikan jelas, ringkas, dan tidak terlalu panjang, artinya tidak bertele-tele. Segala informasi yang disajikan harus bisa memuat segala informasi yang diinginkan oleh si user. Nah, desain responsif, di mana desain website yang responsif di sini membuat pengunjung dapat mengakses website, ya, baik menggunakan PC atau menggunakan aplikasi lainnya. Baik mungkin bisa diakses di mobile atau mungkin di di device lainnya, ya. Oke, informasi terstruktur di sini membuat tampilan user interface dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan cara memilih jenis dan warna font yang senada, ya, harus konsisten, ya, jangan warna terang asal, harus membuatnya masih user lah ya kalau untuk pemilihan jenis warna dan font. Nah, terus kemudian untuk beberapa informasi yang ditonjolkan bisa menambahkan ukuran font. Mungkin kalau misalkan kita memberikan informasi atau judul dari informasi tersebut, kita bisa membuat judul font tersebut menjadi lebih besar dibandingkan yang lainnya. Misalkan kalau yang lain menggunakan font 12, mungkin untuk judul kita bisa menggunakan font 14 dengan cara lebih ditebalkan. Atau mungkin bisa kita beri garis bawah untuk menunjukkan informasi yang kita sajikan tersebut. Nah, tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting sehingga membuat tampilan berantakan dan tumpang tindih. Nah, sekiranya informasi yang tidak berkaitan, ya, lebih baik kita hilangkan saja, ya, supaya tidak membuat tampilan menjadi berantakan atau informasinya menjadi tidak jelas kalau misalkan sudah tumpang tindih gitu kan. Ini sebetulnya mau menyajikan informasi apa sih, ya kan? Misalkan atau di bagian menu ini sebetulnya lebih berfokus ke apa ya, misalkan kalau udah ke bagian informasi pembayaran, berarti hanya informasi pembayaran saja yang disajikan, kayak informasinya. Nah, kalau misalkan, produk, berarti ada di produk. Jadi tidak ada yang namanya di informasi pembayaran, terus ada informasi produk lagi dan segala macam. Jadi informasinya kalau seperti itu nanti akan tumpang tindih dan malah tidak jelas, ya. Konsisten. Konsisten di sini, desain berupa layout, warna dan font yang digunakan, ya. Nah, warna font ya, warna dan font yang digunakan tuh harus familiar ya, jangan yang bentuknya yang aneh-aneh yang sekiranya nanti malah membuat tampilan terlihat buruk gitu ya. Nah, konteks warna yang baik, gunakan kombinasi warna yang sesuai agar terlihat jelas informasi yang ingin disampaikan. Sekiranya nanti pada saat kita membuat aplikasi, membuat user interface, ya lebih baik gunakan warna-warna yang agak soft gitu, jangan terlalu menonjol. Kalau misalkan terlalu menonjol, terlalu terang, itu mungkin akan membuat mata si user lelah ya. Buatlah sesederhana mungkin dengan tampilan dengan padu padan warna yang tidak terlalu mencolok ya, namun tetap nyaman di mata si user ya. Terus hindari penggunaan warna yang mirip antara background dan tulisan. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan warna yang mirip, nanti jadi agak rancu. Ini sebetulnya nanti malah teksnya malah tidak terbaca gitu kan. Kenapa? Background-nya hampir mirip dengan tulisan. Nah, intuitif di sini tidak membuat user berpikir bagaimana menggunakan ya. Jadi buatlah tampilan yang sederhana ya. Jadi tidak ada waktu bagi si user untuk memikirkan bagaimana sih caranya menjalankan aplikasi ini. Ya, hal tersebut harus dihilangkan. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa tampilan yang akan kita sajikan dapat dengan mudah dioperasikan oleh si user, ya, sehingga dapat meminimalisir waktu, ya, bahkan dapat menghilangkannya, ya. Karena apa? Karena sangat mudah digunakan oleh si user, ya, sangat sederhana sekali. Oleh karena itu, ya, sifatnya harus intuitif, ya, jangan sampai ada waktu, ya, membuat si user berpikir bagaimana cara menggunakannya. Tapi semua itu harus dihilangkan. Kenapa? Tampilan harus disajikan secara sederhana mungkin. Oke, kita akan bahas mengenai mockup. Ya.
Mockup di sini ada rancangan menunjukkan contoh bagaimana penampilan dan input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Ya, di sini mockup menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Ya, mockup juga memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat. Jadi intinya mockup adalah merupakan tampilan ya, tampilan terhadap aplikasi yang akan kita buat. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi, misalkan aplikasi penjualan, ya maka mockup yang disajikan adalah misalkan berisi informasi tentang uh, pembayaran, produk, ya nanti pengirimannya seperti apa, ya gambaran-gambarannya, desain visualnya seperti apa, ya dibuat secara rinci. Nah, itu disebut dengan mockup. Nah, mockup tidak boleh usahakan mockup yang dibuat itu harus sesuai dengan yang akan dibuat aplikasinya, ya. Oke, kelebihan mockup apa saja sih? Dapat mengorganisir detail dari proyek, ya. Dapat menemukan error, menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh stakeholder, ya. Menyampaikan ide kepada anggota tim, implementasi desain dan perspektif user. Oke, hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat mockup yaitu buat mockup asli dari awal, ya. Apa yang dibuat pada saat mockup sekiranya dapat direpresentasikan atau dibuat sesuai dengan aplikasinya, gitu kan. Jadi tidak ada perbedaan antara mockup dengan aplikasi. Ya, di sini dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi foto atau dengan gambar sendiri. Nah, atau kita juga bisa menggunakan Smart Object untuk menerapkan desain ke template, ya. Smart Object di sini itu mempertahankan konten dan sumber gambar sesuai dengan karakteristik aslinya, sehingga memungkinkan melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Ya, di sini bisa digunakan Smart Object. Nah, kemudian gunakan Photoshop untuk mockup 3D. Ya, kemudian, nah di sini ada tools mockup ya, ada Mockup Plus ya, di mana kita bisa drag and drop ya untuk membuat sebuah prototipe interaktif ya, baik di aplikasi desktop, seluler, dan web ya, dengan cara yang lebih cepat. Nah, di sini biasanya ada fiturnya yaitu prototipe interaktif, komponen pradesain, menguji pada perangkat nyata, dan beberapa opsi ekspor. Nah, berikut adalah tampilan dari Mockup Plus. Nah, selanjutnya yaitu user interface Fluida, ya, di mana Fluid di sini membantu juga membuat prototipe ya dalam untuk web maupun seluler. Nah, fitur utamanya misalkan ada perpustakaan bawaan untuk Android, ya, kemudian web, desktop, ada tambah interaksi dan animasi, ada kolaborasi tim, ada proyek ekspor. Nah, di sini merupakan tampilan dari user interface Fluid. Nah, selain mockup plus ada user interface Fluid, ada juga beberapa tools mockup yang bisa digunakan. Contohnya ada Balsamiq, ya, Mockingbird, Mockup Builder, atau Market iPhone. Ya, di sini Market iPhone di sini bisa digunakan untuk aplikasi iPhone. Oke, ya. Saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.